Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita akan menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyikan satu pujian, kita mau katakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyatakan terima kasih kami, kami menaikkan syukur kami buat kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya bagi kami. Sungguh besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sama-sama kita katakan, Bapakku berterima kasih buat berkat-Mu. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kembali sama-sama kita nyatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, oh Bapa. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. sungguh biasa Tuhan, Kau punya Allah yang sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu selalu melimpah buat hidup kami. kasih-Mu melimpah di hidupku. Biarlah pujian ini menjadi rasa terima kasih kita untuk segala berkat Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku,
dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita nyatakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Kita menaikkan pujian kita kepada Allah yang perkasa, bahwa Dialah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Pujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Katakan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih
Kami punya Allah yang perkasa, Allah yang mulia dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa, biarlah setiap pujian kami, biarlah setiap penyembahan kami, semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, biarlah setiap kami yang boleh hadir pada pagi hari ini, maupun buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Biarlah Tuhan terus berkati setiap kami. Roh Kudus Tuhan terus memenuhi setiap hati kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh sungguh lagi memfokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk meninggikan dan memuliakan Engkau saja ya Bapa. Bapak kami serahkan untuk setiap kami, untuk setiap jemaat hadir, maupun kami ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah terus berkati kami, dan terus tolong kami. Kami mau serahkan ya Bapak, ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menerangkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Andara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan bersama-sama bersuka cita. Kita mau nyatakan, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap hidup kita. Karena dia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih, kita punya Tuhan yang perkasa. Karena dia adalah gunung batu dan keselamatan untuk hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Wajahmu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya ketika ada Tuhan Yesus dalam hati kita, maka ada perubahan yang Tuhan Yesus lakukan buat hidup kita. Ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Hatiku meski ada sana yang sucikan sejak Yesus di hatiku. 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 Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Katakan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Sejak apa? Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Luar biasa, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat terus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap hidup kita. Kita mau sama-sama katakan bahwa kita punya Allah yang setia, Allah yang mulia. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan merasa aman, kita akan merasa tenang. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan yang kita alami. Karena ada Roh Kudus yang menolong setiap kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tuhan Yesus tidak ada bandingnya dengan segala harta yang kita miliki. Lebih dari harta, Dialah segalanya dalam hidup kita. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku alam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyertai
Yesus tidak ada bandingnya dalam hidup kita. Dari segala harta apapun yang kita miliki, Tuhan Yesuslah segalanya. Kita mau katakan, lebih dari harta Kaulah segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang setia bagi setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami boleh punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi dan begitu peduli kepada setiap kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini sekali lagi kami naikkan puji dan syukur kami padamu ya Tuhan. Karena kami boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan yang begitu baik. Terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh sekali lagi bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama merayakan hari Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan tiba waktunya sebentar ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mohon biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami, menerjemahkan ke dalam bahasa kami masing-masing ya Tuhan. Supaya kami sungguh boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa. Kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juga juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, shalom juga bagi yang mengikuti ibadah masih secara online begitu ya. Kira kita boleh bersabar. Saya yakin dan percaya suatu waktu nanti kita boleh kembali bersama-sama beribadah di rumah Tuhan ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah memasuki bulan yang baru di tahun 2021 ini, yaitu bulan Oktober. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan sepanjang bulan September yang lalu, kita sudah menikmati firman Tuhan melalui mimbar ini mengenai bagaimana kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya kita boleh sungguh menikmati, supaya kita boleh sungguh bisa merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu setelah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, lalu apa dampaknya bagi kehidupan kita ke depan, Bapak Ibu? Tentu dampaknya adalah kita akan memiliki karakter-karakter seperti yang Kristus miliki. Sekali lagi, setelah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tentu dampak yang akan kita miliki adalah kita akan mendapatkan karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Orang-orang dapat melihat Kristus melalui perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita, dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sepanjang bulan Oktober ini, kita akan menikmati firman Tuhan sepanjang bulan Oktober ini tentang bagaimana kita punya keserupaan dengan Kristus. Oleh karena itu, pada minggu yang pertama ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus memiliki suatu kedewasaan di dalam kerohanian kita. Kita tidak mau terus-menerus menjadi bayi rohani, tetapi kita mau terus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Untuk itu Bapak Ibu, kita mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak kita buka di dalam kitab Kolose, pasalnya yang kedua, ayat 6 dan 7. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama kedua ayat ini, yang Paulus tuliskan untuk jemaatnya yang ada di kota Kolose. Surat Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, saya bacakan sekali lagi buat kita sekalian. Silakan kita menyimak. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Amin. Senang dan berbahagia Bapak Ibu setiap kita yang membaca firman, merenungkan firman. Terlebih lagi bagi setiap kita yang terus berjuang melakukan firman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, menjadi tua itu sudah pasti. Tetapi untuk menjadi dewasa tentu belum pasti, begitu ya. Menjadi tua itu sudah pasti namun tidak untuk menjadi dewasa. Bapak Ibu setuju? Ya, setiap kita pasti semakin tua ya. Dan belum tentu orang yang sudah tua itu dewasa. Nah, Bapak Ibu ada sebuah survei yang dilakukan terhadap perilaku wanita dan juga pria begitu ya. Dan hasil survei ini cukup mengejutkan saya sebenarnya ketika saya mendapatkan hasil ini gitu ya, membacanya. Dan survei, sebagian besar survei yang dilakukan terhadap perilaku wanita dan pria itu didapati bahwa ternyata wanita itu lebih cepat dewasa katanya ya. Ternyata wanita itu lebih cepat dewasa daripada pria. Didapati bahwa wanita itu umur usia 30-an itu sudah dewasa sekali gitu ya. Sementara seorang pria didapati bahwa ya usia 40-an baru didapati kematangan dewasanya. Ya. Dan Bapak Ibu, tentu akhirnya saya tidak kaget setelah melihat survei ini gitu ya. Saya menemukan ada perbincangan daripada ibu-ibu ya dulu sebelum pandemi di sekolah gitu ya, jemput anak sekolah, terus saya dengar ya celotehan atau ya obrolan ibu-ibu gitu ya. Biasa kalau sambil nunggu anak kan ibu-ibu nggak diem gitu ya. Kalau bapak-bapak beda gitu ya. Nah, terdengar oleh saya perbincangan beberapa orang ibu gitu ya. Ibu-ibu tuh ngobrolnya begini kira-kira ya. Begitu ketemu ada seorang ibu ternyata yang baru bergabung di situ. Terus ibu-ibu yang lama tuh tanya, "Bu, ya kenalkan nama saya ini. Ibu, anaknya berapa orang?" Begitu ya. Kan sederhana nanyanya begitu. Terus ibu yang baru ini bilang, "Oh, anak saya 3 orang," katanya begitu ya. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang rumahnya dekat dengan ibu yang bilang anaknya 3 orang ini nyeletuk. Bu, setahu saya ibu anaknya kan 2 di rumah. Kok ibu bilang 3? Sambil senyum-senyum ibu ini bilang, "Iya memang sih yang saya lahirkan anak saya cuma 2, tapi di rumah anak saya ada 3 katanya." Bapak Ibu tahu anak yang ketiga itu siapa? Iya, ibu-ibu paling tahu ya, suaminya ya, dia bilang anak yang ketiga itu suaminya gitu ya. Jadi memang anak yang saya lahirkan cuma 2, tapi di rumah ada 3 orang anak, dia bilang gitu ya. Nah ini lucu, tapi ya saya pikir-pikir kadang ada benarnya juga dan sungguh ada kaitan dengan survei tadi. Memang ini tidak mengeneralisasi semua begitu ya, ada juga orang-orang yang laki-lakinya lebih dewasa begitu ya. Nah kita akan bisa melihat ada orang yang usianya sudah tua begitu ya, namun tingkah lakunya, perilakunya masih kekanak-kanakan. Tapi juga ada orang yang usianya masih muda, tapi perilaku sikapnya juga sungguh sangat dewasa sekali begitu ya. Teman anak saya masih SD waktu itu gitu ya. Wah itu dewasa sekali, cara ngomongnya udah kelihatan gitu ya. Oh kamu, wah aduh dari cara ngomongnya udah kelihatan nih anak dewasa. Matengnya kecepetan begitu ya istilahnya begitu ya. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian tentu beda dengan orang-orang atau para lansia yang sudah tua terus ya sering lupa begitu ya. Terus kita bisa menemukan kadang-kadang para lansia itu ya kembali lagi kayak anak-anak, itu lain cerita, case-nya bukan seperti itu ya. Kita bicara soal orang yang dewasa itu ya yang usia-usia yang 45 tahun, 40, 50 tahun, yang kadang-kadang masih punya sikap yang kekanak-kanakan begitu ya. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian ya kita boleh setuju, boleh tidak, ini hasil survei yang ditemukan begitu ya. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mendapatkan karakter yang semakin dewasa tentu kita tidak terjadi dengan begitu saja. Ada proses ya yang dilalui, ada proses yang dilakukan. Nah demikian juga dengan kerohanian kita. Untuk mendapatkan kerohanian yang semakin hari semakin dewasa, tentu ada proses yang kita lakukan. Nah itulah mengapa penting bagi kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya journey, perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita bertumbuh, menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ada proses yang harus kita lalui. Nah itulah yang kita bisa lihat terjadi dalam kehidupan para rasul, ke-12 murid Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun pelayanan Yesus
para murid itu mengalami atau menjalani proses selama 3,5 tahun itu. Proses bagaimana mereka yang dari tidak tahu apa-apa menjadi murid-murid yang militan. Mereka begitu menampilkan bagaimana karakter Kristus dalam kehidupan mereka ketika mereka telah mengalami kedewasaan dalam kerohanian mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menarik sekali di masa-masa pandemi ini ya, khususnya di tahun yang lalu, ada sebuah lembaga survei yang bernama Bilangan Research Center, begitu ya. Bilangan Research Center itu mengadakan sebuah survei, Bapak Ibu, kepada gereja-gereja di seluruh Indonesia. Dan mereka bukukan hasil survei mereka dalam sebuah buku yang mereka beri judul Kunci Pertumbuhan Gereja di Indonesia. Bapak Ibu, mereka mensurvei kurang lebih ada 4.394 hamba Tuhan dari berbagai denominasi di seluruh Indonesia. Ya, mereka mensurvei apakah terjadi pertumbuhan rohani di dalam gereja mereka, apakah ada terjadi pertumbuhan rohani di dalam kepada jemaat mereka selama masa pandemi. Ya, ini menarik sekali hasil surveinya. Bapak Ibu, ternyata dari 60% responden, ya, dari 4.394 responden, 60% dari buku ini dikatakan bahwa terjadi ternyata pertumbuhan rohani di dalam jemaat mereka. Ya, ada 60%. Dan 60% itu selalu mengatakan ada 3 hal yang selalu dikatakan atau dijawab oleh para responden ini. Ya, 3 hal ini ketika saya mendapati 3 hal yang disebutkan, tentu berhubungan erat satu dengan yang lain. 3 hal ini adalah yang seperti ini. Dikatakan bahwa proses pemuritan itu adalah hal yang paling utama, yang paling banyak disebutkan oleh para responden. Mengapa jemaat itu bisa bertumbuh secara rohani? Ternyata jemaat itu mengalami yang namanya proses pemuritan. Mereka mendapatkan pembimbingan di dalam dimuridkan oleh para pembimbing-pembimbing mereka. Dan yang kedua, yang mempengaruhi pertumbuhan rohani jemaat adalah dikatakan adanya keterlibatan jemaat di dalam melayani Tuhan. Ya, di dalam masa pandemi ternyata justru banyak sekali jemaat-jemaat itu aktif melayani. Tentu bukan hanya melayani dalam gereja. Pelayanan yang dikatakan aktif pelayanan ini justru adalah pelayanan diakonia, pelayanan keluar begitu ya. Pelayanan ke masyarakat, pelayanan sosial yang dilakukan itu lebih tinggi ternyata selama masa pandemi. Dan yang ketiga ada alokasi dana yang gereja kucurkan yang cukup besar untuk mendukung pelayanan diakonia ini. Nah, kalau kita lihat 3 rating tertinggi yang disampaikan yang didapati daripada responden ini, itu sungguh berkaitan sekali. Orang bisa terlibat dalam pelayanan oleh karena mereka sudah mengalami pemuridan. Mereka sudah menjadi murid, bukan menjadi orang Kristen. Tentu beda ya. Seorang Kristen dengan seorang murid itu jauh berbeda. Orang Kristen belum tentu menjadi murid Kristus, tetapi murid Kristus sudah pasti seorang Kristen, Bapak Ibu. Nah, ketika mereka mengalami pemuridan, dimuridkan, maka dari dalam hati mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka akan menjalankan action mereka, yaitu melayani. Dan gereja mendukung itu dengan mengucurkan dana untuk pelayanan misi dalam diakonia. Nah, ini adalah 3 hasil survei yang didapat dan telah dibukukan oleh Bilangan Riset dalam buku yang mereka judul Kunci Pertumbuhan Gereja di Indonesia selama masa pandemi ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari bacaan yang kita baca tadi dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 itu merupakan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ya. Kalau kita baca terus sampai ayat yang ke bawah, maka kita akan menemukan ternyata Paulus sedang memberikan nasihat kepada jemaat Kolose. Oleh karena apa? Oleh karena pada waktu itu didapati banyak pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu itu banyak sekali yang ingin menggoyahkan iman daripada jemaat di Kolose. Oleh karena itu Paulus memberikan nasihat, kasih peringatan, kamu sudah menerima Kristus ya, oleh karena itu tinggallah di dalam dia. 3 kali dia katakan penekanan, hendaklah kamu berakar di dalam dia, hendaklah kamu dibangun di atas dia, sehingga imanmu itu semakin teguh. Setelah itu hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose, mewanti-wanti. Soalnya pada waktu itu banyak sekali pengajar-pengajaran sesat. Paulus ingin mengingatkan jemaat supaya mereka yang sendiri menikmati akan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menikmati betul bagaimana Yesus berkarya dalam kehidupan mereka. Bukan kata orang.
Ya, bukan kata orang, tetapi mereka mengalami sendiri pertumbuhan itu, gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita lihat pelayanan Paulus, tentu kita bisa melihat tulisan-tulisan Paulus itu ditulis ketika dia ada di dalam penjara, begitu ya. Dan kita lihat Paulus tidak tinggal diam, ya, melayani jemaat-jemaat yang dia layani itu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ajaran-ajaran sesat di hari-hari begini tentu seliweran banyak sekali, apalagi di masa pandemi digital ya, di YouTube segala macam kita bisa tonton begitu banyak sekali. Bapak Ibu, mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu saya selalu mendapatkan sebuah pertanyaan ya. Hampir tiap hari saya dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan dari salah seorang teman saya yang di Jambi begitu ya. Ternyata di masa pandemi dia lebih banyak di rumah dan nonton YouTube ternyata ya. Dan setelah nonton YouTube dia mulai tertarik dengan ajaran-ajaran kekristenan begitu ya. Dia katakan jujur, dia bilang saya hampir undur dari iman saya setelah mendengar banyak pengajaran di YouTube gitu ya. Nah, menggoyahkan imannya lah. Nah, puji Tuhannya dia bertanya begitu ya, dan dia bertanya ini itu udah banyak sekali. Akhirnya awal-awal sih saya oke-oke aja ditanya-tanya begitu ya, saya terus bimbing kasih tahu. Lama-lama ini udah mulai ngawur ini ya, dia sudah mulai nonton-nonton yang ngawur gitu ya. Akhirnya saya cut dia supaya tidak nonton yang menyesatkan begitu, yang akan menggoyahkan imannya. Akhirnya saya kasih link YouTube yang baik begitu ya, dan saya minta supaya dia sendiri membaca firman dan merenungkan. Jangan mengandalkan tontonan-tontonan di YouTube begitu ya. Jangan mengandalkan kata orang ya, tapi mengalami sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana dengan saudara dan saya saat ini ya? Ingatkah kita pada saat kita pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, saya mengajak kita mereminder di waktu kita pertama percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita alami ketika pertama kali? Adakah godaan datang kepada kita? Teman saya waktu dibaptis pertama kali, diputusin pacarnya katanya. Waduh, ini bagaimana? Justru waktu saya percaya Yesus, saya dibaptis gitu ya, terus saya malah putus sama pacar saya. Ini bagaimana ini katanya gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu saya yakin setiap kita pun pernah mengalami begitu ya. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita percaya bahkan hari setelah kita dibaptis, ya, mungkin saja setelah kita dibaptis kita pulang ke rumah kita langsung dapat masalah. Bisa saja terjadi dan itu sangat relevan sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat kehidupan Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi setelah itu? Roh Tuhan dikatakan membawa Yesus ke padang gurun dan dia dicobai oleh iblis di situ. Kalau kita hari-hari ini ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus, terus kita mendapat cobaan, tantangan hidup, Bapak Ibu, Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Inilah Paulus juga mengingatkan kita, supaya apa? Supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus. Bukan ikut-ikutan, begitu ya. Kedewasaan rohani, Bapak Ibu, adalah suatu kondisi ya. Suatu kondisi yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Saya ulangi ya. Kedewasaan rohani adalah suatu kondisi yang memang harus dialami oleh setiap orang percaya. Kita tidak bisa terus menerima Tuhan, lalu udah selesai begitu ya. Yang penting tiap minggu saya ke gereja begitu ya. Tidak bisa. Kita harus mengalami suatu kondisi pendewasaan rohani. Nah, jelas sekali dalam bacaan kita ini kita bisa melihat ada ciri-ciri yang Paulus katakan. Orang yang bertumbuh secara dewasa kita bisa diumpamakan seperti pohon begitu ya. Paulus katakan yang pertama adalah mari kita berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Berakar itu bagian yang tidak kelihatan dalam kehidupan kita gitu ya. Apa itu? Yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ada orang lain yang tahu. Kita bersaat teduh, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menikmati Tuhan pribadi dengan Tuhan. Itu bagian yang tidak kelihatan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Lalu Paulus bilang, lalu kamu dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia itu maksudnya ada bagian yang kelihatan dalam kehidupan kita. Yaitu adalah karakter-karakter kita, keseharian kita. Ketika akar kita baik, maka kita harus dibangun di atas Kristus. Nah, bangunan kita, pohon yang terlihat itu juga harus baik dan indah adanya. Lalu Paulus katakan hendaklah iman itu juga harus teguh. Bagaimana supaya iman kita teguh? Yaitu dengan disiplin rohani, Bapak Ibu. Kita mendisiplin diri kita ya, untuk mendapatkan proses yang baik, perjalanan rohani yang baik. Kita harus menjalankan disiplin rohani.
yang terus-menerus, ya, yang namanya juga disiplin gitu ya, mendisiplin diri. Nah, ini juga bagian yang tidak kelihatan Bapak Ibu ya, bagian yang tidak kelihatan, dan kita tahu apalagi kalau kita, ya saya tidak perlu perumpamaan bagaimana bangunan dibangun dan lain sebagainya. Kita tahu bangunan itu yang penting adalah fondasinya. Fondasinya kalau begitu kokoh, begitu kuat, bangunannya pasti kokoh, yakin itu gitu ya. Nah, demikian juga pohon begitu ya, semakin akarnya itu semakin dalam, semakin kuat, maka pohonnya itu akan semakin kuat pula. Ketika angin datang, badai datang gitu ya, dia akan tetap berdiri tegak begitu ya. Nah, inilah penting bagian yang tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Kita butuh berakar di dalam Kristus, itu menjalin hubungan dengan Tuhan. Lalu kita juga harus punya iman, supaya iman kita tetap teguh. Sehingga karakter kita yang kita bangun di atas Kristus itu boleh dilihat orang. Sehingga kita boleh ada ucapan syukur ya di dalam hati kita. Kita pelayanan seperti hasil survei tadi. Ketika orang sudah dimuridkan, maka orang itu keterlibatan dalam pelayanan tidak perlu disuruh-suruh lagi ya, tidak perlu disuruh-suruh lagi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya jadi ketika mempersiapkan ini saya jadi mengingat ya, tepatnya teringat kepada beberapa orang yang saya survei untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah saya gitu ya. Saya melakukan sebuah survei di salah satu gereja di Jogja begitu ya. Dan saya dikasih tahu bahwa gereja itu sudah menjalankan pemuridan dan sudah ya bisa dikatakan berhasil begitu ya, pemuridan yang terjadi di situ. Nah, dari hasil survei atau wawancara saya dengan beberapa responden, wow, saya sangat kaget sekali ya. Dulu gereja itu dikatakan kalau mau pemilihan majelis begitu ya, itu setengah mati itu hamba Tuhannya. Ayolah kamu aja ya, kamu aja ya. Ayolah Pak ya, kamu aja jadi majelis. Terus kalau mau Natalan ya gitu ya, kamu, misalnya Pak Anyan jadi ketua panitia Natal gitu ya. Wah Pak Anyannya setengah mati itu cari anggota, karena nggak ada yang mau melayani. Pendetanya bilang setelah menjalani pemuridan, saya mendengar sendiri dari orang-orang yang dimuridkan itu. Ketika Pak Anyan diminta untuk menjadi ketua panitia Natal, dia tinggal duduk-duduk katanya sekarang, beda dengan dulu. Kenapa saya bilang? Begitu jemaat tahu Pak Anyan jadi ketua panitia Natal, semua datang sama Pak Anyan. Pak Anyan saya bantu ini ya, Pak Anyan saya bantu ini ya, Pak Anyan saya bisa ini. Semua, Pak Anyannya bingung sekarang. Bukan bingung nggak ada yang mau bantu, bingung siapa nih yang akhirnya dia ngantri ya, kamu tahun depan gitu ya. Oh sampai sebegitunya Bapak Ibu. Dan itu terjadi 8 tahun kata pendetanya. 8 tahun baru bisa melihat hasil seperti ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita benar-benar dimuridkan. Saya yakin dan percaya kita tidak perlu lagi disuruh-suruh ketika melayani. Ya, kita tidak perlu lagi disuruh-suruh, tidak perlu lagi dibujuk-bujuk gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah dewasa. Kita tidak bayi rohani lagi. Nah, inilah yang Paulus inginkan terjadi di dalam jemaatnya di Kolose. Mereka diingatkan ketika sudah menerima Kristus, mereka harus berakar dalam Kristus, dibangun di atas Kristus dan iman supaya mereka punya iman yang kuat, tidak mudah digoyahkan gitu ya, dan otomatis mereka punya ucapan syukur dalam hati mereka. Ada pelayanan yang mereka kerjakan yang tidak perlu lagi disuruh-suruh. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita perlu menjalankan proses ini memang tidak langsung seperti membalikan telapak tangan langsung jadi, enggak, ada proses yang dilakukan. Bapak Ibu kalau kita lihat anak-anak ini gitu ya, mungkin ada yang hobi sepak bola begitu ya, beli kaosnya ya, wah saya fans sama Ronaldo misalnya, beli kaosnya begitu ya, apalagi dapat jersinya, tanda tangannya, wah seneng sekali. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau anak-anak ini pakai baju misalnya Ronaldo begitu ya, wah apakah dia langsung bisa jadi pemain sepak bola seperti Ronaldo? Ya tentu tidak ya, kalau bisa ya semua rame-rame gitu ya. Enggak. Kalau anak ini mau seperti Ronaldo, dia harus latihan, belajar. Bila perlu dia belajar sama Ronaldonya, idolanya langsung begitu ya. Jadi role modelnya, bagaimana nendang bola, bagaimana menghindari tacklingan dan lain sebagainya. Dia harus belajar, mengalami proses gitu ya, latihan, disiplin diri supaya suatu hari dia bisa menjadi pemain sepak bola profesional seperti idolanya begitu ya. Nah, sama halnya dengan kita, Bapak Ibu. Role model kita itu adalah Yesus. Jelas sekali. Kita harus menjadikan role model kita itu Yesus. Bukan Petrus, bukan Paulus, apalagi Yudas Iskariot gitu ya. Role model kita itulah adalah Yesus.
Nah, supaya kita bisa memiliki karakter-karakter seperti Kristus, kita belajar dari dia. Loh, bagaimana Yesusnya enggak ada sekarang? Kalau dulu Petrus, Yohanes, Yakobus kan bisa ketemu Yesus langsung nih. Bisa lihat Yesus bagaimana bergumul, bagaimana Yesus marah, kan bisa kelihatan nih. Iya, benar, memang Yesus enggak hadir secara fisik saat ini. Tetapi ada firman-Nya bagi kita hari ini. Justru kalau boleh dikatakan kita lebih bersyukur, lebih lengkap hari ini bagi kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kita perlu membangun iman kita. Karena iman itu adalah sesuatu yang kita harap dan bukti yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita harus menjadikan Yesus sebagai role model kita. Sebagai orang percaya, mau tidak mau memang harus. Tidak bisa enggak. Yesuslah role model kita. Nah, minggu depan kita akan menikmati firman Tuhan tentang bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Gitu ya, akan dibawakan oleh Pendeta Jo. Kita akan lebih mendalam membahas bagian itu. Bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita inginnya pertumbuhan rohani kita itu seperti ini, bukan? Kita bertobat, kita mengalami pendewasaan, lalu kita mendapatkan penyempurnaan. Ini ideal yang kita mau, kan? Semua orang maunya begini, kan? Pasti. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita? Tentu tidak mulus seperti ini, bukan? Ya, yang terjadi kan begini, kan? Yang terjadi kan begini. Setelah kita bertobat, kita mulai mendapat hambatan. Mulai ada krisis datang dalam kehidupan kita, ya. Mulai ada perlawanan dari banyak orang. Mungkin dari orang tua, mungkin dari pasangan, dan lain sebagainya. Yang kita alami ini, bukan? Ya, saya pun mengalami hal yang seperti ini. Untuk mendapatkan kedewasaan rohani itu tidak mudah memang. Ada proses yang kita lakukan. Kalau ini terus-menerus yang terjadi, sama dengan bangsa Israel. Muter-muter di padang gurun, tidak sampai-sampai. Karena apa? Karena bangsa Israel generasi pertama itu tidak pernah menjadi dewasa. Dikit-dikit, Musa, ngomong sama Allah begini-begini. Musa, begini-begini. Tolong kasih tahu Musa, begini-begini. Mereka tidak pernah mengalami. Begitu diberkati, diem. Kesulitan, Musa, begitu ya. Musa, begitu ya. Maka diputer-puter. Tentu ada sesuatu yang salah. Kalau kondisi kita setelah bertobat, masih seperti ini terus, tidak maju-maju, muter-muter. Tentu ada yang salah, Bapak Ibu. Ya, tentu ada yang salah. Ya, tentu ada yang salah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk menjadi dewasa rohani, kita perlu memangkas hal-hal yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita mengalami hal seperti ini, ada krisis yang belum kita selesaikan, ada hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan yang belum kita bereskan. Dulu di rumah saya di Jambi itu, belakang rumah ada pohon pisang begitu ya. Saya suka tungguin kapan dia berbuah dan kapan dia mateng gitu ya. Nah, saya suka sekali kalau menemukan pohon pisang itu daunnya kalau sudah mulai kuning, mulai layu, saya buang itu daunnya begitu ya. Supaya apa? Supaya itu nutrisinya itu larinya ke pisangnya, supaya pisangnya lebih besar begitu ya, lebih enak. Bila perlu itu daun-daun saya buang semua gitu, dibotakin begitu ya, supaya nutrisinya itu ke pisangnya begitu ya. Nah, hal-hal itu supaya apa? Supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, dapatkan hasil yang maksimal Bapak Ibu. Nah, kita perlu membuang hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa dewasa selama ini? Itu yang perlu kita buang. Ya, itu yang perlu kita buang. Bapak Ibu, untuk menjadi dewasa rohani kita perlu buang hal-hal yang menghambat kita untuk bertumbuh menjadi dewasa. Kalau di talang air itu macet begitu ya, terus banjir begitu ya, kita perlu buang daun-daun yang menyumbat itu. Saya ingat sekali dulu di Jambi, Bapak Ibu, saya tinggal kamar kita itu di lantai 2 begitu ya, lantai 2. Suatu pagi jam 2 pagi saya dikagetkan, terbangun kan, hujan deras begitu ya. Saya terbangun begitu ya. Begitu saya turun dari tempat tidur, Bapak Ibu, itu tiba-tiba saya kaget, ada air di lantai 2 di dalam kamar, sebetis begitu ya. Saya kaget, ini mimpi atau enggak nih gitu ya. Terus saya bangun istri saya, ini benar mimpi atau enggak? Wah, ternyata kenyataan ya. Hujan deras masih di luar, saya keluar ternyata benar. Di teras depan lantai 2 itu banyak daun-daun yang tersumbat di saluran air itu. Wah, hujan-hujanan saya keluar, saya rogoh itu daun, saya ambil segepok sekali keluar.
tiba-tiba air itu ngalir ke bawah dengan deras. Lama-lama akhirnya surut juga ya, banjir di lantai 2, lantai 1 nggak banjir gitu ya. Mulai ada mengalir lewat tangga. Nah Bapak Ibu, kalau malam itu saya biarin aja dulu ya, biarin aja. Apa yang terjadi? Wah, mungkin terjadi konslet lah segala macam gitu ya. Nah, maka kita perlu membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari pikirkanlah apa yang menyumbat kita tidak bisa menjadi dewasa selama ini. Mungkin sikap kita, karakter kita tidak mau ngalah, ego kita, iri hati, dendam kita, atau apapun itu Bapak Ibu. Mari ambil itu dan buang itu Bapak Ibu. Sumbatan apa yang membuat kita sulit untuk bertumbuh? Terkadang Bapak Ibu ada orang-orang lain yang ingin menolong kita. Orang-orang tahu kita itu, aduh tidak baik melakukan ini. Orang-orang suka ingin menolong kita. Tetapi kadang-kadang orang itu tidak jadi nolong kita. Kenapa? Karena dia tahu karakter kita Bapak Ibu ya. Sama seperti gambar ini macan tutul, ini kesulitan. Dia mendapat kesusahan karena kepalanya itu masuk ke dalam baskom atau sulit untuk dia keluarin. Nah orang-orang itu ingin bantu dia, tapi karena dia tahu ini macan tutul, orang tidak jadi bantu ya, takut jadinya gitu ya. Nah sama halnya dengan kita, kadang ada orang-orang ingin bantu kita, nasihati kita, tapi kadang-kadang orang melihat, aduh ini orangnya gampang tersinggung ya, nanti kalau kita bantu justru nanti dia punya negative thinking, tidak jadi orang bantu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita tentu tidak bisa 100% mengandalkan orang lain. Sumbatan itu mau tidak mau, persentase besarnya harus dari dalam diri kita sendiri. Harus kita sendiri yang buang itu. Harus kita sendiri yang kikis satu demi satu. Mari Bapak Ibu, apabila ada keegoan dalam kehidupan kita yang menghambat kita, sikap kekanak-kanakan kita yang menyumbat pertumbuhan kita menjadi semakin dewasa. Mari kita mau sedikit demi sedikit mengkikis itu. Kita mau seperti pemazmur katakan, kita mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 mengatakan, orang yang bisa seperti itu adalah orang yang sungguh merindukan dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Ya, Bapak Ibu, suatu hari ada seorang pemahat patung begitu, ketemu sebuah batu yang cukup besar begitu ya. Dia ketemu batu, wah, pemahat kalau lihat batu besar ini menarik nih ya. Dia bawa pulang karena dia pemahat, dia pahat-pahat itu batu. Gitu. Singkat cerita jadilah sebuah patung yang indah sekali ya, indah sekali, enak sekali dilihat ya, indah sekali. Dari batu yang nggak enak dilihat, gitu ya, tiba-tiba di tangan pemahat ini batu ini menjadi sesuatu yang indah. Terus temannya datang ke rumah, bagus sekali patung ini gitu ya. Kamu yang mahat? Iya. Wah, memang kamu hebat ya. Hebat sekali kamu ya. Wah, ada batu yang nggak ada apa-apanya jadi patung yang indah sekali. Dipujilah pemahat ini ya. Lalu pemahat patung ini bilang sama temannya, enggak. Bukan saya yang hebat, enggak. Saya hanya, dengarkan Bapak Ibu ya, saya hanya membuang bagian-bagian batu yang tidak perlu supaya patung ini terlihat. Sesungguhnya patung ini sudah ada di dalam batu ini, tugas saya adalah membuang bagian-bagian batu yang tidak ada gunanya sehingga patung ini bisa terlihat indah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sama dengan kita. Kita orang percaya ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Sesungguhnya karakter Kristus sudah ada dalam diri kita. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Cuman masalahnya, kita tidak buang hal-hal yang tidak diperlukan dalam kehidupan kita. Kita masih lengketkan itu sehingga orang sulit untuk melihat Kristus dalam kehidupan kita. Sesungguhnya karakter Kristus itu sudah ada dalam hidup kita ketika kita menerima Dia. Yesus bilang, kuasa itu hadir dalam kehidupan orang percaya, yaitu Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak mau menjadi bayi rohani terus. Bayi rohani itu ya mau instannya doang.
ya, makanan ya mau yang cepat aja. Buka YouTube, oh udah beres. Nggak salah buka YouTube Bapak Ibu. Nah sekalian saya kasih tahu ya, mulai Oktober kemarin nih ya, Bapak Ibu rajin-rajin buka YouTube GKKH ya. Setiap hari Sabtu kita akan upload renungan singkat sejenis pesan pastoral yang kami beri nama Kabar Baik GKKH begitu ya. Mulai kemarin kita sudah upload. Bapak Ibu kami mencoba memberikan asupan rohani seminggu hanya sekali gitu ya. Kenapa cuma tidak tiap hari? Kenapa tidak tiap hari gitu ya? Ya supaya hari-hari berikutnya Bapak Ibu sendiri yang merenungkan firman. Kalau cuma ngandalin nonton YouTube orang lain, udah. Kapan kita sendiri yang merenungkan firman? Pernah nggak kita dengar firman? Haha, ini cocok nih untuk si A nih ya. Nanti gua kirim dah linknya buat dia ya. Kapan bilang ini cocok banget buat aku? Kapan saudara kita nikmati untuk kita? Selalu kita bilang cocok untuk orang lain. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian jangan kita mau jadi bayi rohani yang terus disuapin. Kita mau bertumbuh menjadi dewasa. Nonton YouTube, no, enggak salah, baik. Tapi kalau itu saja jajanan kita, nah itu yang jadi tidak baik. Tiap hari dah makan fast food. Pasti diomelin istri kan. Udah dimasakin nggak makan begitu kan. Sama dengan kerohanian kita Bapak Ibu. Kita boleh jajan di luar, boleh. Tapi kita pribadi perlu merenungkan sendiri ayat firman Tuhan ini. Kita sendiri perlu merenungkan sendiri. Kita baca, merenungkan sendiri. Dulu, saya pernah dikasih tahu oleh hamba Tuhan saya, waktu saya masih remaja. Fen, yang penting ya tiap hari kamu baca aja. Ngerti nggak ngerti, kamu baca aja. Satu pasal. Pokoknya sudah baca, balik lagi pasal berikut. Ternyata setelah saya mengerti, waduh salah sekali itu ya. Hamba Tuhan ngajarin saya begitu. Cuma bacaan lewat doang. Udah beres. Sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, udah 3-4 kali. Begitu ditanya tentang Nabi Bileam, kenapa keledainya bisa bicara? Hah? Nabi Bileam ada keledai bisa bicara. Gimana itu? Padahal sudah pernah dibaca, tapi enggak tahu. Nah itulah mengapa Paulus bilang, hati-hati dengan pengajar-pengajar, guru-guru palsu Bapak Ibu. Kalau kita tidak sendiri yang merenungkan firman Tuhan, kita akan mudah sekali diombang-ambingkan. Kita akan mudah sekali tersesat pada akhirnya. Kita tidak mau jadi bayi rohani terus, bukan? Nah itulah yang dikatakan oleh Rick Warren Bapak Ibu. Dia katakan banyak orang Kristen itu berhenti pada kondisi bayi rohani saja. Karena mereka tidak pernah berniat untuk bertumbuh. Ya, pertumbuhan rohani tidak terjadi secara otomatis katanya, tetapi perlu dikerjakan dengan sengaja. Untuk itu diperlukan sebuah komitmen Bapak Ibu. Ya banyak orang Kristen berhenti pada kondisi bayi rohani saja. Para responden yang saya wawancara di Jogja itu adalah orang-orang yang seperti dikatakan oleh Rick Warren. Ada satu bapak mengatakan, benar, tiap hari Selasa dia bilang, saya ngantar istri saya ikut pemuridan di gereja. Terus saya diajak juga, saya nggak mau. Saya pikir ya paling itu cuma kumpul-kumpul orang Kristen, ngobrol-ngobrol, begitu ngobrol aja. Ngapain, yang penting gue tiap hari Minggu ke gereja. Udah, gue kan orang Kristen tiap hari Minggu ke gereja, makan gue berdoa. Gue nggak lakukan yang jahat. Cukup. Terus karena dia diajakin terus, nggak keenakan gitu ya, akhirnya udahlah ikutlah. Saudara dia katakan pertemuan ketiga dalam kelas pemuridan itu mengubah hidup saya. Ternyata jadi orang Kristen itu tidak hanya tiap minggu ke gereja. Enggak. Saya betul-betul butuh membaca, merenungkan sendiri firman ini. Wah hari ini dia orang paling giat mengajak orang, memuridkan orang. Dia sudah tidak lagi disebut sebagai bayi rohani. Dia mulai bertumbuh secara dewasa. Tentu misalnya seandainya setiap kita masih ada dalam kondisi bayi rohani. Mari Bapak Ibu, kita mulai belajar berjalan. Kita mulai belajar makan sendiri. Jangan ngandali suapan orang lain. Sekali lagi tidak salah menonton YouTube dan lain sebagainya ya. Tetapi jangan hanya itu saja jajanan kita. Mari Bapak Ibu, sisihkanlah waktu dalam 24 jam sehari ini. Berapa menit?
nggak usah sampai jam-jaman ya. Tapi kalau sudah Bapak Ibu bisa menikmati berapa menit, saya yakin dan percaya akan bergeser kepada hitungan jam. Ketika kita membaca, merenungkan. Waktu saya kuliah, dosen saya pertama kali kasih tahu saya, baca Alkitab, merenungkan Alkitab, baca bagian yang kamu baca itu, tidak boleh sekali, 2 kali, saya 5 kali Pak, tidak cukup. Jadi berapa kali Pak? 60 kali, saya langsung ketawa, terus dimarahin saudara. 60 kali Pak, iya, bacalah berulang-ulang. Bacalah berulang-ulang. Saya lakukan itu memang betul Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nah dari situ akhirnya saya tahu kenapa Trans TV itu punya program yang namanya Bioskop Trans TV. Bapak Ibu pernah nonton itu? Kalau dia tayangkan satu film, misalnya film apa lagi ya, Transformer misalnya lah gitu ya. Itu film Transformer dia putar sekali aja? Enggak. Bulan depan bisa aja dia putar film yang sama. 2 bulan lagi dia bisa jadi putar yang sama lagi kan. Terus kita sudah pernah nonton kan. Bahkan ke bioskop kita pernah nonton kan. Terus kita nonton lagi enggak waktu dia putar di Trans TV itu. Nonton lagi kan. Kenapa kita mau nonton terus yang begituan? Firman Tuhan enggak. Mari Bapak Ibu kita tidak mau menjadi bayi rohani. Saya ajak kita mau bertumbuh secara rohani. Ketika kita menerima Kristus, hendaklah kita berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, sehingga iman kita semakin kokoh, dan kita boleh melimpah dengan syukur dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita boleh bertumbuh semakin dewasa dalam kerohanian kita. Ya Tuhan menolong kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman-Mu Tuhan sekali lagi boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami, untuk kami boleh tidak berhenti di dalam posisi kami sebagai bayi rohani, tetapi kami mau bergerak maju semakin hari semakin dewasa, bertumbuh di dalam Engkau, karena kami ada Roh Kudus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni Bapa kalau selama ini kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak terus bertumbuh. Ampuni kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu hari ini boleh ingatkan kami. Bapak kami tolong kami untuk kami boleh menjalani proses pertumbuhan kami. Karena kami tahu ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah bagi kami. Tapi kami bersyukur Tuhan ada Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami, memampukan kami, membimbing kami. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, sudah disediakan kiri dan kanan kotak persembahan, diharapkan kepada Bapak Ibu untuk tidak berkerumun memberikan persembahan. Sementara persembahan diedarkan, kita menyanyikan satu pujian, segala puji syukur. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih bahwa pada hari ini Tuhan kasih kesehatan yang luar biasa kepada kami semua di sini ya Tuhan, dan juga yang di rumah, sehingga kami bisa beribadah di tempat ini dengan keadaan yang begitu baik, dengan keadaan yang luar biasa. Kami ucap syukur ya Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan. Saat ini juga kami bisa memberi sebagian dari rezeki kami ya Tuhan. Berkati untuk tangan-tangan yang memberi, berkati juga untuk yang mengelola ya Tuhan, sehingga dapat menjadikan berkat ini ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan juga untuk pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita mau mendengarkan beberapa pengumuman pada hari ini. Bapak Ibu, seperti minggu lalu kita sudah diumumkan gitu ya, minggu depan kita akan masih beribadah secara onsite, dan minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Jo Lukas. Saya himbau bagi setiap kita bisa mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus minggu depan gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online, mari mendaftarkan diri ke TU Gereja untuk kami siapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu bisa ambil nanti ke TU Gereja ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan 2 bulan yang lalu. Kita boleh mempersiapkan diri kita mengikuti perjamuan kudus minggu yang akan datang. Lalu seperti biasa, ibadah sekolah minggu, anak-anak dan juga remaja masih kita lakukan secara daring setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mari anak-anak dan remaja yang di rumah, kita boleh ajak mereka untuk boleh ambil bagian dalam persekutuan bersama-sama beribadah, meskipun masih secara daring begitu ya. Lalu Bapak Ibu, minggu ini kembali kita akan masih melakukan malam puji dan doa. Sekali lagi kami mengundang ya Bapak Ibu untuk ambil bagian dalam persekutuan ini. Kita mau berdoa bersama, bergumul bersama, kita mau sharing bersama Bapak Ibu di dalam malam puji dan doa ini ya setiap Rabu. Lalu minggu ini kembali kita akan mengadakan komsel ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, baik di wanita, pria, teens dan juga youth. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang belum ikut ambil bagian dalam komsel, mari kita mau belajar bersama-sama gitu ya. Bertumbuh bersama di dalam komsel-komsel ini ya. Mungkin ada pergumulan yang bisa kita sharingkan ya. Kita bisa saling menasihati, saling memperingati ya, saling belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian seperti yang tadi sudah ya, selanjutnya seperti yang sudah sempat saya singgung tadi Bapak Ibu, mulai bulan Oktober setiap hari Sabtu ya, kami dari tim kerohanian akan mengupload satu video singkat tentang pesan pastoral yang kami beri nama Kabar Baik GKKH ya, yang berisi tentang renungan singkat yang bisa Bapak Ibu nikmati ya setiap hari Sabtu pagi di YouTube channel GKKH ya, kiranya bisa membantu menolong kita untuk bersaat teduh begitu. Baik, itu saja pengumuman kita pada hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya himbau terus kita menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada begitu ya, untuk kita boleh menjaga paling tidak diri kita sendiri. Baik, kita akan menyanyikan pujian pengutusan. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Engkau
Sekali lagi kami naikkan puji dan syukur kami padamu ya Bapa di surga, Tuhan yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dan bila firman Tuhan boleh terus menegur dan mengingatkan kami untuk kami boleh semakin bertumbuh dan menjadi dewasa dalam kerohanian kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Engkau kiranya yang menolong setiap kami dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi kami untuk iman kerohanian kami. Bila Tuhan yang terus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh terus semakin hari bertumbuh semakin dewasa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan mengingat jemaat atau rekan-rekan kami yang ada di Merakai sana ya Tuhan, biar Tuhan juga yang menolong mereka di dalam ibadah mereka, di dalam persekutuan mereka, dalam kehidupan mereka. Bila Tuhan yang Roh Kudus juga yang menolong mereka, menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa buat STT Kalam Mulia, bila Tuhan yang terus boleh menyertai, khususnya setiap para mahasiswa yang dididik di sana, boleh menjadi hari demi hari, boleh menjadi orang-orang yang terus hidup merindukan Tuhan, dan boleh terus memiliki hati melayani Tuhan. Kami juga mengingat untuk bangsa negara kami ya Tuhan, Indonesia, kami menyerahkan sekali lagi percepatan vaksinasi yang terus dilakukan di berbagai tempat di Indonesia ini ya Tuhan, terlebih khusus di waktu-waktu belakangan ini ya Tuhan, vaksinasi yang diberikan kepada anak-anak usia 12 tahun hingga 17 tahun. Kami mohon bila Tuhan yang memberkati, bukakan pikiran daripada masyarakat ya Tuhan, supaya boleh menerima vaksinasi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tentu menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau saja, karena kami yakin dan percaya Tuhan di dalam Engkau ada pengharapan yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga mengingat jemaat Tuhan di GKKH secara khusus yang mungkin saat ini sedang bergumul di dalam masalah keuangan, bergumul dalam masalah jodoh, bergumul dalam masalah pekerjaan ya Tuhan, ataupun mereka yang bergumul dengan sakit penyakit yang dialami saat ini. Kami berdoa mohon sekali lagi belas kasihan-Mu Tuhan buat setiap kami yang mengalami krisis saat ini. Bila kami boleh terus berharap hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, dan kami mohon daripada berkat daripada Engkau saja bagi setiap kami ya Bapa. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Amin. Sudah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk mengambil sikap satu dua di hadapan Tuhan.